Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian kelas 5 SD Sikoma, kita bertemu lagi dengan Pak Eko. Tahun pelajaran baru ini kita akan belajar PPKN, tema 1, subtema 1, nilai-nilai Pancasila. Oke, anak-anakku, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai yang sudah mengakar pada kehidupan sosial budaya rakyat Indonesia. Ternyata betul, tidak hanya sosial budaya anak-anak. Sila ke-1 dilambangkan dengan bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata mengakar juga berdasarkan agama, yaitu agama Islam kita. Ternyata didasarkan kepada surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi berdasarkan Quran ini, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja nilai-nilai sila ke-1? Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama. Dan yang keempat, kebebasan beragama. Selanjutnya anak-anak, sila kedua dilambangkan dengan rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ternyata didasarkan Al-Quran anak-anak. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Apa saja nilai-nilai sila kedua? Yang pertama, setiap warga negara mengakui persamaan derajat. Yang kedua, saling cinta sesama manusia. Dan yang ketiga, berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, persatuan Indonesia. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi berbeda suku ya, ada suku Sunda, suku Jawa dan sebagainya, tetap kita harus bersatu. Maka nilai-nilai sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dengan menegakkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta mengembangkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, artinya berbeda-beda tetapi satu jiwa. Selanjutnya, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasarnya di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina nastajabu li rabbahum wa aqamu shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Rabb-nya, Tuhannya, yang mendirikan sholat. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menapkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Lalu, nilai-nilai sila keempatnya apa saja? Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedua, kegiatan negara dan masyarakat mengutamakan musyawarah Syura bainahum sebagaimana surat Asy-Syura ayat 38. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dasar Al-Quran yang mendasarinya, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, yang pertama sikap adil terhadap sesama manusia dan menghormati hak orang lain. Yang kedua, menghindari sikap pemborosan, hidup mewah, serta menjauhi perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketiga, bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Oke, anak-anakku sekalian, lalu sikap-sikap atau perilaku apa saja pengamalan terhadap nilai Pancasila? Contohnya, sila ke-1, contohnya tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, taat beribadah. Yang ketiga, menghormati ibadah orang lain. Sila kedua, yang pertama contohnya apa anak-anak perilakunya? Tidak membeda-bedakan teman. Semua kita teman sama ya. Yang kedua, tolong menolong, kerjasama. Nah, yang ketiga, berani membela kebenaran. Dan yang keempat, gemar kegiatan kemanusiaan. Lalu sila ketiganya apa saja contohnya perilakunya? Nah, yang pertama, menjaga ketertiban. Yang kedua, gotong royong, kerjasama. Membangun apa saja, bisa membangun masjid, dan seterusnya. Yang ketiga, bangga dengan bangsa sendiri. Lalu sila keempat, sikap apa saja perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila? Satu, contohnya menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, keputusan bersama dengan mufakat. Dan yang kelima, sikap yang diterapkan dalam pengamalannya adalah contohnya adil terhadap sesama manusia. Yang kedua, menghargai hak milik orang lain. Dan bisa saja yang ketiga ya anak-anak, hidup hemat tidak boros. Itu sila kelima. Baik, anak-anak sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Untuk memahami lebih jauh materi yang sudah Pak Eko sampaikan, maka kalian untuk lebih memahami, kerjakan kuis, tuliskan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila yang terdapat dalam Pancasila, masing-masing 3 contoh. Sila ke-1 3 contoh, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, masing-masing 3 contoh. Dikerjakan di buku tulis, dan jika sudah, di-sharekan ke wali kelas. Selamat belajar, semoga sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.